Cacing kepala martil, genus Bipalium, adalah makhluk menakjubkan yang memiliki bentuk kepala unik menyerupai martil. Meskipun namanya mungkin membingungkan, cacing kepala martil bukanlah cacing biasa. Cacing kepala martil memiliki penampilan yang sangat unik dan mudah dikenali. Salah satu ciri khas mereka adalah memiliki tubuh yang pipih dan panjang layaknya cacing, namun dengan kepala yang bentuknya lebar menyerupai martil. Cacing kepala martil memiliki warna yang bervariasi, mulai dari coklat hingga abu-abu. Beberapa spesies bahkan memiliki garis kuning cerah di tubuh mereka. Cacing kepala martil terdiri dari beberapa spesies, dengan panjang yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Secara umum, panjang cacing kepala martil berkisar antara 5 cm hingga lebih dari 20 cm. Cacing kepala martil bergerak dengan cara yang cukup unik. Mereka mengeluarkan lendir ke permukaan tanah dan kemudian menggunakan bulu-bulu kecil yang terdapat pada bagian bawah tubuhnya untuk memanjat lapisan lendir tersebut. Metode ini memungkinkan mereka untuk bergerak di sepanjang permukaan tanah dengan efisien. Supaya cacing kepala martil tidak mudah mengalami dehidrasi akibat mengeluarkan terlalu banyak lendir, hewan ini pun memiliki pola hidup nokturnal alias hanya aktif pada malam hari. Pada siang hari, hewan ini lebih suka bersembunyi di bawah batu dan tempat-tempat gelap. Cacing kepala martil juga kerap menampakkan diri saat hujan turun. Cacing kepala martil adalah hewan karnivora dengan perilaku berburu yang ganas. Mereka berburu mangsa kecil seperti cacing tanah, larva serangga, siput tak bercangkang, dan bahkan cacing kepala martil lainnya. Mereka menggunakan kepala lebar mereka untuk menemukan dan menangkap mangsa, dan kemudian melilitkan tubuh mereka di sekitar mangsa sambil mengeluarkan lendir agar mangsanya tidak bisa melarikan diri. Setelah itu, cacing kepala martil akan mengeluarkan kerongkongannya melalui mulut dan menyuntikkan enzim pencerna pada tubuh mangsanya. Mulut hewan ini tidak terletak di kepala, melainkan di bagian tengah tubuhnya. Enzim ini tidak hanya melumpuhkan mangsa, tetapi juga memecah jaringan mangsa menjadi cairan yang kemudian dapat diserap oleh cacing. Jika makanan di habitatnya sedang langka, cacing kepala martil bisa berhenti makan untuk sementara waktu. Hewan bertubuh panjang ini diketahui bisa hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan. Selama berpuasa, tubuh cacing kepala martil akan nampak sedikit mengecil. Bukan hanya itu, cacing kepala martil juga bisa menyerap sel-sel tubuhnya sendiri sebagai sumber makanan darurat. Seperti halnya cacing planaria yang hidup di air, cacing kepala martil juga bisa berkembang biak melalui fragmentasi atau memutus bagian tubuhnya sendiri. Setiap bulannya, cacing ini akan memutus ujung ekornya sendiri
untuk berkembang biak. Potongan ekor tersebut kemudian akan menumbuhkan kepala baru dalam rentang waktu seminggu dan kemudian berkembang menjadi individu cacing baru. Cacing kepala martil juga bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Tidak diketahui apakah cacing ini bisa mengeluarkan telur secara mandiri atau harus kawin terlebih dahulu dengan cacing lain. Cacing kepala martil mengeluarkan telur-telurnya dalam semacam kantong telur atau kokon. Telur-telur tersebut memerlukan waktu 3 minggu untuk menetas. Cacing kepala martil pada awalnya hanya dapat ditemukan di Asia. Namun sekarang, mereka dapat ditemukan di kawasan tropis dan subtropis seluruh dunia. Bahkan mereka bisa saja Anda temukan di taman belakang rumah Anda. Mereka adalah makhluk yang sangat adaptif dan dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan. Namun mereka tidak bisa hidup di kawasan yang terlalu kering, semisal di kawasan gurun. Mereka juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang, yang membuat mereka menjadi makhluk yang sangat tangguh. Cacing kepala martil bukanlah hewan yang berbahaya bagi manusia. Di alam liar, hewan ini tidak memiliki musuh alami dan hanya dimakan oleh sesama cacing kepala martil. Cacing ini menghasilkan racun saraf atau neurotoksin yang sangat mematikan jika termakan. Racun cacing ini memiliki kesamaan dengan racun yang dihasilkan oleh ikan buntal. Bagi Anda yang hobi berkebun, kehadiran cacing kepala martil memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, hewan ini membantu mengendalikan hama seperti siput. Namun dampak negatifnya, cacing kepala martil juga sering memakan cacing tanah yang memiliki peran penting dalam kesuburan tanah. Akibatnya, di Amerika Utara, hewan ini dianggap sebagai spesies invasif yang mengancam fauna asli setempat. Karena dampak negatifnya terhadap kesuburan tanah, beberapa orang mencoba untuk membasmi cacing kepala martil ketika mereka muncul. Cacing kepala martil sendiri mudah dibunuh. Mereka dapat dibasmi dengan menggunakan garam atau cuka. Selain itu, mereka juga dapat mati jika disemprot dengan minyak sitrus. Namun hewan ini tidak mati ketika tubuhnya dipotong-potong karena mereka dapat menumbuhkan kepala dan ekor baru pada setiap bagian tubuh yang terpotong.